Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam ibadah kita pada saat ini kita diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan atas iman percaya kita, sehingga kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita, bahkan melaksanakan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah menanam kebaikan karena kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Agus Sutekno dari Semarang, yang kisah hidupnya sungguh bisa memberi suatu inspirasi. Sebelum bertobat diceritakan bahwa Pak Agus ini dulunya sebut saja seorang preman, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seluruh tubuh, muka dipenuhi dengan tato, dengan berbagai motif dan gambar yang bermacam-macam. Dia mengatakan bahwa dulu hidupnya itu sering ingin menghancurkan orang lain. Bahkan dia mengatakan tidak hanya orang lain yang dihancurkan, dirinya sendiri pun dihancurkannya. Saudara-saudara, sehingga ketika Pak Agus Sutekno ini betul-betul waktu itu mengalami kehancuran di dalam hidupnya, hatinya disentuh oleh Tuhan. Lalu dia bertobat. Dia mengubah arah hidupnya yang dulunya salah, diubah menuju kepada arah yang baik, arah yang benar. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, dia juga menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pendeta GPDI. Tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara, dia dikatakan sebagai pendeta yang tanpa mimbar. Juga pendeta yang tidak memiliki jemaat. Mengapa Bapak Ibu Saudara Pak Agus Sutekno ini dikatakan sebagai pendeta yang tidak punya mimbar, pendeta yang tidak punya jemaat? Karena Pak Agus ini tinggal di satu pemukiman kumuh di wilayah Semarang bersama dengan anak-anak terlantar, bersama dengan anak-anak jalanan, bersama dengan para pengamen, gelandangan. Pak Agus melayani mereka.
Pak Agus mempedulikan dan memperhatikan kehidupan orang-orang yang dimarginalkan ini, orang-orang yang tersisih ini, mendukung mereka, membantu apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Bahkan Pak Agus menyekolahkan anak-anak mereka, hingga sampai ada yang ke perguruan tinggi didukung dan dibiayai. Suatu saat Pak Agus ditanya oleh reporter televisi. Pelayanan Pak Agus tidak mudah. Apakah Pak Agus bisa diterima dengan penampilan seperti ini? Juga bagaimana dana yang digunakan oleh Pak Agus untuk membiayai mereka? Tidak sedikit dana yang digunakan untuk mendukung mereka. Lalu Pak Agus menjawab, memang pada mulanya tidak mudah. Karena kalau melihat penampilan yang seperti itu, maka banyak orang yang pasti akan merendahkan, tidak percaya karena penampilan Pak Agus. Ya. Tetapi karena Pak Agus ini bisa membuktikan karya yang nyata, satu tindakan kasih yang luar biasa kepada mereka. Akhirnya mereka bisa menerima Pak Agus dengan baik. Demikian juga Pak Agus menceritakan bahwa Pak Agus tidak pernah membuat proposal untuk diedarkan kemana-mana. Tetapi ternyata Tuhan luar biasa. Banyak orang tergerak, banyak orang mendukung pelayanan Pak Agus. Hingga akhirnya setiap apa yang dibutuhkan oleh Pak Agus ini tercukupi. Apa yang dikerjakan oleh Pak Agus ini sungguh mengundang simpati dari banyak pihak. Terlebih ketika diwawancarai televisi-televisi swasta, masuk di surat kabar, KKR di mana-mana, lebih banyak lagi yang mendukung pelayanan Pak Agus melayani mereka yang tersisihkan di kota Semarang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan saat ini, memang Tuhan di dalam melaksanakan karyanya itu tidak bekerja sendiri, tetapi Tuhan melibatkan manusia untuk menjadi alat di tangannya. Jika Tuhan mau berfirman, maka ia juga memakai manusia untuk mengucapkannya. Jika Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka ia juga mengutus manusia untuk mengerjakan pekerjaannya bagi dunia. Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sementara itu, setiap orang yang mendengarkan kabar baik itu diberikan hak untuk memilih apakah mereka mau mendengar, menerima, percaya, atau sebaliknya. Namun setiap pilihan mengandung satu konsekuensi. Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi ketika orang mau merespon untuk menerima dengan baik seseorang yang membawa kabar baik dari Tuhan, bahkan juga menerima dengan sukacita kabar baik itu, tentu dia juga akan menerima semua kebaikan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu hari ada seorang mahasiswa yang sedang KKN di satu desa. Waktu itu mahasiswa itu sedang berjalan sendiri, menyusuri sebuah jalan menuju ke perkampungan tersebut atau desa itu. Dia melintasi persawahan di panas teriknya matahari, keringat bercucuran, dan dia tampak begitu kelelahan. Dari kejauhan, ia melihat ada seorang petani miskin
bersama dengan istrinya nampak sedang berteduh di bawah pohon sambil membuka bungkusan yang mereka bawa. Dan ternyata mereka akan minum air juga singkong rebus untuk bekal mereka bekerja di sawah. Lalu mahasiswa tersebut mendekati sepasang suami istri petani itu dan berkata, "Bapak Ibu, saya lelah. Bolehkah saya berteduh sebentar bersama dengan Bapak Ibu?" Lalu dengan sukacita petani itu mengajak mahasiswa itu untuk berteduh di bawah pohon itu. Juga petani itu memberikan segelas air dan sepenggal singkong rebus atau sepotong singkong rebus kepada mahasiswa itu. Dan mahasiswa itu meminum air itu, juga memakan sepotong singkong itu. Dia bersukacita karena dia bisa diterima oleh sepasang suami istri tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu sudah berjalan sekian lama. Istri dari petani itu mengalami sakit, sehingga akhirnya suaminya harus membawa ke rumah sakit di sebuah kota. Dan sekian waktu istri dari petani itu dirawat hingga akhirnya mulai membaik dan sembuh. Akhirnya sang suami dipanggil oleh dokter bahwa sang istri bisa diperbolehkan pulang. Dipersilahkan petani itu untuk membayar semua tagihan rumah sakit. Akhirnya suami itu pergi ke kasir rumah sakit dan bertanya, berapa biaya yang harus disediakan untuk membayar tagihan bagi istrinya. Setelah dihitung sedemikian rupa, ternyata cukup besar dana yang harus dikeluarkan oleh petani itu. Dan ketika melihat tagihan itu, sang petani kaget, bingung, dan sedih. Karena uang yang dia bawa tidak sebanyak itu. Bahkan separuhnya saja tidak ada. Di tengah kesedihan dan kebingungan itu, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang berkata, "Bapak tidak usah bersedih. Karena semua tagihan rekening untuk ibu yang dirawat di rumah sakit ini sudah saya bayar lunas." Kaget sang petani itu. Lalu dia membalikkan badan, melihat ada seorang pria berdiri di depannya dengan memakai pakaian dokter. Lalu sang petani mengamat-amati. Memang petani tidak pangling dengan pria itu. Dan pria itu mengatakan, "Bapak, saya dulu mahasiswa yang praktek di desa Bapak. Yang waktu saya lelah, saya beristirahat di bawah pohon bersama Bapak. Bapak dan Ibu memberi saya segelas air dan sepotong makanan, singkong untuk saya makan. Sehingga akhirnya saya kuat kembali melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih Bapak atas kepedulian Bapak." Bapak Ibu Saudara, sang petani kaget dan bersyukur. Di saat kesulitannya itu dialami dan dirasakan, perbuatan sederhana yang dulu pernah dia lakukan dengan kerelaan dan sukacita membuahkan suatu kebaikan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita diajak untuk selalu mengingat setiap kebaikan yang telah kita terima. Sekalipun banyak orang mudah melupakan kebaikan, sehingga tidak berusaha untuk memberi atau mewujudkan sesuatu yang baik, justru sebaliknya bisa menampakkan hal-hal yang tidak baik melalui perkataan ataupun melalui sikap hidup yang membebani sesamanya. Tetapi firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, menguatkan kita untuk selalu mengingat semua kebaikan.
Terlebih mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengingat semua kebaikan Tuhan, maka kita akan tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kerelaan, di dalam ketulusan hati untuk memberitakan kabar baik dan pengharapan bagi sesama. Mari, jangan kita lelah untuk terus menanam dan terus menanam pohon kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena sampai waktunya kita akan beroleh buah kebaikan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin.